selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jessica Mutiara Saragi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia NPM 2001-02-0030, mata kuliah Linguistik Umum, dosen pengampu Bapak Junifer Siregar, SPD MPD. Saya dari angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang semantik. Semantik yang akan saya jelaskan yaitu ada 4, yaitu pengertian semantik, jenis-jenis semantik, unsur-unsur semantik, dan manfaat semantik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna, arti yang terkandung dalam bahasa, kode atau jenis lain. Dengan kata lain, semantik adalah tentang makna. Semantik biasanya berhubungan dengan 2 aspek. Yang pertama, sintaks, membentukkan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana. Yang kedua, pragmatis, penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Para ahli juga mengartikan semantik, yaitu menurut Ferdinand de Saussure, mengemukakan semantik yaitu yang terdiri dari 1. Komponen yang mengartikan yang berujuk bentuk-bentuk bunyi bahasa, dan 2. Komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Kedua komponen ini adalah merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau yang dilambanginya adalah sesuatu yang berbentuk di luar bahasa yang lazim disebut referen atau hal yang tertunjuk. Yang kedua, menurut Tarigan 1985.2 mengatakan bahwa semantik dapat dipakai dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Semantik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai telaah hubungan tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Ketiga, menurut Verhart 2001.384 dapat dibedakan menjadi 2, yaitu semantik gramatikal dan semantik leksikal. Istilah semantik ini digunakan para ahli bahasa untuk menyebut salah satu cabang ilmu bahasa yang bergerak pada tataran makna atau ilmu bahasa yang mempelajari makna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu jenis-jenis semantik. Jenis-jenis semantik dibagi atas 8, yaitu yang pertama, semantik behavioris, yang kedua, semantik deskriptif, yang ketiga, generatif, yang keempat, semantik gramatikal, yang kelima, semantik leksikal, yang keenam, semantik historis, yang ketujuh, semantik logika, dan yang kedelapan adalah semantik struktural. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu yang ketiga. Unsur-unsur semantik dibagi atas 3 unsur, yaitu yang pertama adalah tanda dan simbol atau simbol. Tanda dan simbol adalah 2 unsur yang terkandung dalam bahasa tersebut. Tanda itu dikembangkan menjadi teori yang disebut semiotik. Yang kedua, hubungan leksikal dan referential. Elemen leksikal adalah unit terkecil dalam sistem makna linguistik, di mana keberadaannya dibedakan oleh unit terkecil lainnya. Yang ketiga adalah penamaan. Istilah Penny-Prophet oleh Kridak Laksana bahwa proses pencarian simbol bahasa yang berfungsi untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Baiklah, yang terakhir akan saya jelaskan yaitu yang keempat, manfaat semantik. Manfaat semantik dibagi atas 3, yaitu yang pertama, bagi seorang wartawan, reporter atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan. Mereka akan memperoleh manfaat praktis dari pengetahuan mengenai semantik yang dapat memudahkan dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, bagi para peneliti bahasa. Bagi para sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis untuk menganalisis bahasa yang sedang dipelajari, sedangkan bagi pengajar sastra, pengetahuan semantik akan memberi manfaat teoritis maupun praktis. Yang ketiga, bagi orang awam,
Pemakaian dasar-dasar semantik tentunya masih diperlukan atau dipergunakan untuk dapat memahami dunia yang penuh dengan informasi dan lalu lintas kebahasaan yang terus berkembang. Baiklah, sekian dari penjelasan semantik. Itulah bagian-bagian dari semantik. Yang keempat yaitu pengertian semantik, jenis-jenis semantik, unsur-unsur semantik, dan yang terakhir manfaat semantik. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi para penonton dan pendengar yang menonton video saya ini. Sekian dari saya. Terima kasih.